Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fani Nurul Aini di pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini masih seputar teks biografi. Simak video ini sampai selesai ya. Indikator pada pembelajaran hari ini ada dua, yaitu peserta didik dapat menelaah aspek makna dalam teks biografi dengan cermat dan jujur, dan peserta didik dapat menelaah kebahasaan dalam teks biografi dengan cermat dan jujur. Sebelum lanjut ke materi baru, ayo kita sedikit mengulang tentang pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Berikut ini adalah beberapa tokoh terkenal yang sukses dan inspiratif. Ada Bapak B.J. Habibie, Insinyur Soekarno, R.A. Kartini, dan Ibu Susi Pujiastuti. Dalam pembelajaran kali ini, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu contoh teks biografi dan analisisnya, aspek makna, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, contoh analisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Terdapat 2 bagian ya, yaitu kutipan teks dan pokok informasi. Setelah membaca dan memahami kutipan teks, ditemukan pokok informasi, yaitu B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Pokok informasi pada kutipan tersebut adalah setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Sama seperti sebelumnya, baca dan pahami teksnya terlebih dahulu, lalu tentukan pokok informasinya. Pokok informasinya yaitu B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Informasi pada kutipan teks tersebut adalah Habibie menulis novel berjudul Ainun dan Habibie tentang kisah kasihnya dengan Ainun, istrinya. Nah, setelah mengetahui contoh analisis teks biografi tersebut, kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Sebelum itu, jika ada pertanyaan, boleh dicatat terlebih dahulu lalu tanyakan kepada saya ya. Aspek makna. Terdapat 2 hal, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Kemudian kaidah kebahasaan, kata ganti orang ketiga tunggal, kata kerja tindakan, kata deskriptif sifat, kata kerja pasif, kata kerja mental, dan kata sambung kata depan nomina. Aspek makna. Yang pertama, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Dalam teks ini, ide pokok tidak terdapat dalam satu kalimat, sehingga peserta didik harus benar-benar memahami isi teks tersebut untuk dapat menentukan sendiri ide pokok yang terdapat dalam teks. Yang kedua, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Pola penyajian karakter yang digunakan oleh penulis dapat berbeda-beda. Ada yang disampaikan secara langsung, dan ada pula yang disampaikan secara deskriptif. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal ini digunakan sebagai penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contoh, ia, dia, beliau. Yang kedua, kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga, kata deskriptif tentang sifat. Kata deskriptif digunakan untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat tokoh. Contoh,
Kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah merupakan. Yang keempat, kata kerja pasif. Kata kerja pasif digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental dilakukan dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Yang keenam dan yang terakhir, kata sambung, kata depan atau nomina. Contoh, sebelum, sesudah, selanjutnya, hingga sampai, selama, saat itu, nantinya, kemudian, pada saat. Nah, itu tadi adalah keseluruhan materi kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh dicatat terlebih dahulu, kemudian bisa tanyakan melalui WhatsApp grup atau personal chat. Selanjutnya, kita memasuki kegiatan terakhir, yaitu latihan menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Langkah yang pertama, bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 anak. Kemudian, baca biografi yang telah disediakan. Langkah ketiga, berdiskusilah mengenai aspek makna dan kebahasaan dengan teman sekelompokmu. Dan yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Setelah melaksanakan serangkaian langkah-langkah tersebut, artinya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, segera tanyakan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.